Selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Seminggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana bersaksi melalui kebaikan hati. Pada malam hari ini, sebelum kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, biarlah kebaikan hati yang sudah Engkau teladankan dalam hidup kami, boleh kami bagikan kepada orang di sekeliling kami. Kami boleh jadi saksi-Mu melalui kebaikan hati yang terpancar melalui kehidupan kami setiap harinya. Ajar kami Tuhan seperti hati-Mu, ajar kami menunjukkan kasih kebaikan karena kasih Kristus ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada malam hari ini renungan kita diambil dari Filipi 4 ayat 4-6.
yang berbunyi, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sebelum Paulus bertemu dengan Kristus, Paulus berpikir bahwa ia telah menemukan kebenaran sejati di dalam kebenaran Taurat, di mana Paulus telah dididik dengan ketat selama bertahun-tahun. Tetapi pertemuannya yang luar biasa dengan Yesus membawa Paulus berani mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Kebenaran sejati adalah bahwa Yesus sudah membenarkan orang berdosa karena korban Kristus di atas kayu salib, bukan atas perbuatan baik orang tersebut. Oleh sebab itu, ekspresi dari orang yang menemukan kebenaran yang sejati adalah bersukacita. Sebuah sukacita yang tidak dipengaruhi lagi oleh keadaan, tetapi karena telah menemukan kebenaran yang sejati dalam Kristus Yesus. Jadi bersukacita adalah sebuah ekspresi wajar bagi orang yang sudah mengetahui, memahami, dan menerima kebenaran yang sejati. Tetapi selanjutnya harus diakui pula bahwa sukacita adalah sebuah ekspresi emosi yang bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor yang paling menentukan adalah hati. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hal ini adalah sebuah target dan dorongan bagi orang percaya, dan harus dipahami bahwa kebaikan hati yang terlihat harus dibedakan dengan kebaikan-kebaikan yang mudah terlihat oleh orang lain. Seperti contohnya yang gampang terlihat adalah kebaikan perilaku, kebaikan tutur kata, kebaikan budi pekerti, kebaikan sikap, kebaikan cara berpikir. Hal-hal di atas adalah kebaikan yang mudah terlihat oleh orang lain. Yang Rasul Paulus maksudkan bukan hanya hal-hal yang tersebut, tetapi kebaikan hati yang dari dalam, yang memancar keluar, yang bukan yang mudah dilihat, tetapi yang bersifat inner di dalam diri, yang sampai akhirnya bisa dirasakan dari tampilan luar. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita orang-orang percaya. Untuk itu, kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena ternyata hal-hal yang nampak dari luar berasal dari dalam hati. Hati merupakan kekuatan utama manusia, dan inilah yang menjadi alasan kenapa Paulus mendorong kita untuk membuat kebaikan hati bisa dilihat oleh semua orang. Meruntuhkan hati seseorang dengan menjatuhkan harga dirinya merupakan sebuah strategi perang yang biasanya dilakukan oleh para prajurit. Namun ternyata hati adalah titik kekuatan manusia yang harus dijaga dengan baik dan juga bisa menjadi kelemahan. Kebaikan hati tidak bisa ditunjukkan dengan cara yang sama seperti kita menunjukkan sebuah benda fisik. Kebaikan hati justru bisa terlihat ketika kita mengalami penolakan, dilukai, dikhianati, diancam, disalahpahami, dan dimusuhi. Dan terutama ketika kita bosan berbuat baik, apakah kita masih tetap bisa berbuat baik? Nah, Tuhan seringkali membawa kita kepada situasi-situasi tersebut untuk membawa kita kepada next level, melihat reaksi dan respon yang akan kita tunjukkan ketika dalam keadaan terhimpit. Untuk menjadi pembawa kabar baik tidak hanya dalam keadaan kita senang, berkelimpahan, tetapi dalam keadaan kita tertekan di saat dunia membenci kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Kebaikan hati yang kekal merupakan kebaikan hati yang diganjar oleh Tuhan. Dan ini berhubungan dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang. Untuk itu, janganlah pernah jemu-jemu berbuat baik. Karena seperti halnya kebaikan yang sudah Tuhan berikan, harus kita pertanggungjawabkan
dengan cara kita menunjukkannya kepada orang di sekeliling kita. Mari kita mau menjadi garam, menjadi terang, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang sudah Tuhan tunjukkan dan teladankan dalam hidup kami. Bawa kami pun untuk terus melakukan kebaikan hati. Biarlah kebaikan hati yang memancar dari hati kami boleh terlihat dan dirasakan oleh semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua beserta dengan keluarga. Tetap dalam perlindungan dan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.